Sungguh kami sangat bersyukur ya Bapa. Di bulan yang baru ini Bapa, kami diberikan tema yang baru. Kami rindu ya Bapa untuk selalu hadir, mencari wajah-Mu ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa di bumi seperti di surga di tempat ini. Engkau sucikan ruangan ibadah ini ya Bapa. Semua yang bukan daripada-Mu, kami satukan hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami rindu hadirat-Mu ya Bapak. Kami percaya Bapak, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapak. Urapi semua hamba-hamba yang melayani Engkau di pagi hari ini ya Bapak. Urapi juga hamba-hamba yang nantinya akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapak. Berkati juga semua pendoa-pendoa yang setia di tempat ini ya Bapak. Sertai para pendoa-pendoa yang masih dalam perjalanan menuju kemari ya Bapak. Tibakan mereka dengan selamat ya Bapak. Kami rindu ya Bapak. Kami rindu berada di hadirat-Mu. Serahkan ya Bapak seluruh rangkaian ibadah di pagi hari ini Bapak, dari awal pertengahan sampai akhir ya Bapak, hanya di dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Mari kita semua yang siap memuji, bermazmur bagi Tuhan dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak. Silakan duduk kembali. Siapkan hati kita. Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang mulia. Biar Tuhan juga boleh mendapati kita tetap setia kepadanya. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap
selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Mari bersama katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis ya Tuhan, yang tak pernah habis. Amin. Kami berjuang Tuhan, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari dengan segenap hatimu katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu, amin Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Kami berjuang ya Tuhan, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, telah kami lihat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Segala kasih setia-Mu yang tak pernah habis. Engkau sungguh baik Bapa. Engkau sungguh mengasihi kami. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan.
shikara batakana rabaya siana rabana shikara bakana rabaya se shiana rabatakana rabaya siki rabana rabaya shiana rabaya siana rababa riara rabaya rabaya Rabatakana rabaya siki rabaya Kasih-Mu sempurna ya Tuhan, Kasih-Mu mulia, Kasih-Mu setia bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh Engkau Bapa yang setia Tuhan. Bapa, Kau setia. Amin. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, Tenanglah jiwaku. aman bersama-Mu Tuhan. Aman bersamamu. Lebih dari harta, Lebih dari harta. Engkau segalanya. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku. Dalam hadirat-Mu, Dalam hadirat-Mu. bersama katakan Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
jiwaku. Tenanglah jiwa Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. mari dengan segenap hatimu katakan, Kau tunjukkan kasih-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi dengan segenap hatimu, angkat suaramu, katakan, Kau tunjukkan kasih setia. amin ya Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia. Amin. Sekali katakan, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang mulia, Dia Allah kita. Haleluya. Kau setia Tuhan, Engkau mulia. Engkau Bapa kami, Engkau agung, Engkau kekal selama-lamanya. Layak terima pujian, layak terima segala hormat. Kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Sungguh Kau tunjukkan kasih setiamu bagi kami. Kau menyediakan segala yang kami perlukan Tuhan.
Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Sungguh tidak ada yang seperti Engkau ya Bapa. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan seumur hidup kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, Allah kami yang setia. Kami memuji kebesaran kasih-Mu. Kami mau tinggikan kuasa-Mu. Kami mau agungkan nama-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Haleluya Jesus. Shanarabaya sanarabaya se. Orabatakana shikiriaralabaralamo. Riaralabaya shanaralabaralabaya shanaralabaralabara. Rabatakana rabaya sikaralabaralabara. Engkau yang menguatkan setiap hati kami untuk tetap setia di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau yang menguatkan setiap roh kami untuk tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Biarlah roh-Mu yang hidup Tuhan tercurah bagi setiap kami, umat-Mu, gereja-Mu di tempat ini. Agar kami semakin setia, kami semakin kuat Tuhan di dalam Engkau. Oh Allah Roh Kudus, kami perlukan kekuatan daripada Engkau untuk tetap setia. Oh Rabaya Syanda Rabatakana Oh Rabaya Syanda Rabaya
Haleluya. Engkau lawat kami Tuhan. Engkau lawat kami. Engkau lawat kami dengan gereja-Mu, dengan kuasa-Mu di tempat ini. Haleluya. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau memuji kebesaran-Mu. Kau Tuhan yang mengasihi kami. Kau jaminan hidup kami Tuhan. Hati-Mu ada bagi kami. Hati-Mu ada bagi gereja ini. Hati-Mu ada bagi umat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau mengasihi gereja-Mu. Kau mengasihi umat-Mu. Kau mengasihi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat kami mengukurnya Tuhan. Tidak dapat aku mengukurnya. Tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Kami bersyukur ya Tuhan. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Engkau jaminan, Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur Tuhan yang mengasihi kami, yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kami memulai sharing di pagi hari ini Bapak, mari kita satukan hati di dalam doa. Sungguh kami sangat bersyukur Bapak, penyertaan-Mu. Sehingga di pagi ini Bapak, kami anak-anak-Mu bisa datang untuk mendengar apa yang menjadi pesan-pesan dan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Urapi pemberitaan firman-Mu, urapi setiap dari kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, mari kita semua siap mendengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Tema kita di sepanjang bulan Mei ini adalah New Dimension in Power. New Dimension in Power berbicara dalam artian dimensi baru dalam kuasa Bapak Ibu. Nah, nas yang mendasari tema kita di sepanjang bulan Mei ini adalah kita ambil dari Efesus pasal 3 ayat 20. Kita baca sama-sama 3:21. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, Bapak Ibu. Ada kata kuasa di dalam nas Efesus pasal 3 ayat 20 tersebut. Nah, kita garis bawahi kata kuasa di situ. Ini kuasa yang akan kita bahas di dalam dimensi baru dalam kuasa. Nah, sebelum kita memulainya, terlebih dahulu kita akan mencari tahu makna atau definisi dari kata kuasa atau bahasa Inggrisnya adalah power.
Nah, kata kuasa tersebut berasal dari bahasa Yunani kuno, dari kata dunamis, yang memiliki arti power, force, or ability, atau bisa diterjemahkan dengan kuasa, kekuatan, atau kemampuan, Bapak Ibu. Nah, ini adalah definisi dari kata kuasa yang berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni dunamis. Nah, definisi lain dari power atau kuasa adalah the ability to do or act, atau bisa diterjemahkan kemampuan untuk melakukan atau bertindak, Bapak Ibu. Nah, jadi kuasa di sini adalah suatu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak. Nah, kalau kita mengumpamakan di sini, ya, kita mencontohkan dari hewan dulu, Bapak Ibu. Nah, di sini adalah foto buaya air asin Australia atau Australian saltwater crocodile. Nah, buaya tersebut memiliki kemampuan ataupun kekuatan yang terletak di rahangnya, Bapak Ibu. Jadi kekuatan dari rahang buaya air asin Australia ini adalah kekuatan di gigitannya, ataupun dalam bahasa Inggrisnya sering diartikan sebagai bite force, yakni kekuatan gigitan. Nah, ini sudah diukur oleh saintis ataupun ilmuwan, ya, yang menjelaskan bahwasanya kekuatan gigitan, ya, itu dari buaya tersebut adalah 3.700 pon, Bapak Ibu, atau disamakan dengan sekitar 1,6 ton. Bayangkan kekuatan tersebut bisa meremukkan mangsa dari buaya tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini dari hewan yang ada. Nah, kita mencontohkan di kata power dalam kehidupan manusia adalah berhubungan dengan otoritas. Jadi katakanlah otoritas seseorang terhadap orang lain. Nah, ini kita bisa lihat contohnya adalah majikan dengan karyawan. Nah, ini berupa power, Bapak Ibu. Nah, tetapi kalau kita, ya, kembali lagi tadi ke Efesus pasal 3 ayat 20 tadi, yang mana disebutkan di situ, ya, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, kuasa di sini adalah bukan lagi kuasa yang ada pada contoh kita tadi buaya, ataupun kuasa yang ada pada diri manusia, melainkan kuasa di sini bercerita tentang divine power, ataupun kuasa atau kekuatan ilahi, Bapak Ibu. Jadi di sini bercerita tentang kuasa ataupun kekuatan ilahi, Bapak Ibu. Nah, kita bisa melihat untuk lebih lanjut lagi, kita tidak bisa memisahkan yang namanya kuasa Tuhan dari dirinya sendiri. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 24, di situ disebutkan Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dan di sini kita bisa melihat bahwasanya kuasa ilahi tersebut tidak bisa kita pisahkan, ya, dari Tuhan, karena Dia itu merupakan bagian dari kekuatan Allah. Nah, Tuhan sebenarnya tidak memberikan kita kuasa, Bapak Ibu. Sekali lagi, Tuhan tidak memberikan kita kuasa, melainkan Tuhan memberikan kita dirinya. Nah, bagaimana ini bisa terjadi, Bapak Ibu? Tuhan tidak memberikan kita kuasa, tetapi Tuhan memberikan dirinya. Malah ini jauh, ya, lebih berarti daripada kuasanya. Bagaimana bisa? Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya sebenarnya adalah saat kita, ya, mengaku dosa, saat kita sudah lahir baru, saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, maka kuasa ilahi tadi, divine power tadi,
akan dimasukkan ke dalam diri kita masing-masing. Atau bahasa Inggrisnya di-install, dimasukkan ke dalam diri kita masing-masing. Nah, setelah kita menerima instalasi tadi, ya, kuasa ilahi di dalam diri kita, apakah berarti kita sudah mendapatkan dimensi baru dalam kuasa setelah itu, Bapak Ibu? Ya, tentunya ini bisa ya, tetapi belumlah sempurna. Karena ya kita masih memerlukan yang namanya suatu transmisi, Bapak Ibu. Jadi transmisi itu berupa sesuatu yang memancarkan, ya, yang berkelanjutan. Jadi setelah kita menerima kuasa ilahi tadi, ya, kita masih memerlukan yang namanya suatu transmisi, ya, yang berkelanjutan dari kuasa tersebut. Nah, ini kita bisa baca di Efesus juga. Jadi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus di sini disebutkan, ya, kita melihat di Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 20 di sini saya bacakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, Bapak Ibu. Nah, kita lihat di situ ada kata bagi kita. Nah, bagi kita di sinilah yang mengindikasikan transmisi tadi, Bapak Ibu. Jadi bagi kita, nah kalau kita baca di versi bahasa Inggrisnya, di situ ada disebutkan toward us. Jadi bagi kita atau toward us. Nah, bagi kita itulah yang menceritakan tentang arti transmisi. Dan ini bisa digambarkan seperti begini, Bapak Ibu. Listrik yang ada di rumah kita, ya, itu tentunya ditransmisikan dari PLTU yang ada di daerah sekitar, katakanlah kita tinggal di Medan, berarti pembangkit listrik tenaga uap, ya, atau pembangkit listrik tenaga air yang mensuplai, yang mentransmisi daya listrik di rumah kita. Nah, ini sebenarnya adalah bagi kita tadi. Jadi selain kita setelah menerima kuasa, kita juga masih memerlukan yang namanya transmisi tadi, Bapak Ibu. Nah, syaratnya apa? Ya, kembali lagi kita lihat di Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 20 tadi, yang kita garis bawahi di situ adalah bagi kita yang percaya, Bapak Ibu. Nah, jadi ini tidak berlaku untuk semua orang, tapi ini berlaku bagi yang percaya, Bapak Ibu. Nah, ada 4 kuasa, ya, dalam dimensi baru dalam kuasa tersebut. Nah, yang pertama adalah membangkitkan kita dari kematian spiritual. Nah, setelah kita memiliki kuasa yang dimasukkan, yang diinstal tadinya, jadi kita mempunyai satu kuasa pertama, yakni membangkitkan kita dari kematian spiritual. Nah, kita tahu, Bapak Ibu, orang Kristen, ya, bisa mengalami yang namanya mati rohani, jadi mati spiritual. Nah, spiritual itu harus dikembangkan, ya, makanya kita mengenal yang ada istilah dari bayi rohani, ya, menanjak sampai ke dewasa rohani. Nah, dengan kuasa yang ada dalam diri kita, kita diberikan kekuatan untuk membangkitkan kita dari kematian spiritual tadi. Itu yang kuasa yang pertama. Dan yang kedua, mengangkat kita keluar dari setiap persoalan. Nah, kenapa kuasa ini penting? Karena ingat, kuasa yang sama yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, kuasa yang sama ada dalam diri kita setelah tadi, ya, diinstal ke dalam diri kita. Jadi kita punya kuasa yang sama untuk bisa keluar dari setiap persoalan. Nah, kuasa yang nomor 3 adalah menundukkan iblis di bawah kaki kita. Karena kita tahu, ya, kembali lagi, kuasa yang bisa membangkitkan Tuhan, mengalahkan maut ada dalam diri kita, dan kita diberi kuasa juga untuk menundukkan si jahat. Ya, jadi kita tahu
iblis itu bisa kita taklukkan di bawah kaki kita. Nah, kuasa yang terakhir adalah menuntun setiap langkah kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi dengan kuasa yang ada dalam diri kita, kita percaya, kita yakin apapun pergumulan dalam hidup kita, kita bisa meminta kuasa tersebut untuk menuntun kita di dalam kehidupan kita. Nah, kuncinya kembali lagi. Kuncinya apa, Bapak Ibu? Menjadi orang yang percaya tadi, Bapak Ibu. Jadi ini tidak berlaku buat semua orang, ini hanya berlaku bagi mereka yang percaya, Bapak Ibu. Nah, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Ini disampaikan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Kita percaya, sebab itu kita berkata-kata, Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan berkata di sini bahwasannya kalau kita percaya, maka kita seharusnya berkata-kata, Bapak Ibu. Jadi kalau kita percaya dengan iman bahwasannya kuasa yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati ada dalam diri kita, seharusnya kita juga berkata-kata. Dan itulah pengakuan iman kita, Bapak Ibu. Pengakuan iman itu penting bagi kita karena dengan pengakuan iman ya kita perkatakan setiap hari. Contohnya kita boleh memperkatakan kita ini anak Allah, kita ini adalah pewaris tahta kerajaan Allah. Ya, kita ini telah dimenangkan dan kita bisa menghardik si jahat. Nah, inilah yang kita perkatakan. Jadi kembali lagi tadi, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Nah, kita sebagai orang percaya diminta untuk berkata-kata. Jadi berkata-kata dalam artian kita berkata dengan pengakuan iman kita, Bapak Ibu. Nah, jadi demikian yang disampaikan di sini, dimensi baru dalam kuasa. Nah, sebagai penutup saya bisa mencontohkan Rasul Paulus ya pernah menyampaikan bahwasanya kasih karunia yang membuat dia menjadi rasul. Tetapi karena kuasa dari Allah atau God's power yang memberikan dia talenta, Bapak Ibu, sehingga dia bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk dia lakukan, Bapak Ibu. Jadi kuasa tersebutlah yang merupakan kuasa yang diinstal ya, yang dari surga buat kita, Bapak Ibu. Jadi inilah yang dinamakan dengan dimensi baru di dalam kuasa. Ya, jadi saya harapkan kita semua diberikan dimensi baru dalam kuasa di sepanjang bulan Mei ini. Ya, demikian sharing dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita langsung dulu ya ke konflik ya. Nah, kalau kita berbicara konflik, kita ke komunikasi dulu ya. Yang Romawi 5. Komunikasi itu kunci dalam pernikahan ya. Mengapa? Karena kalau kita melihat di dalam love language ya, maka sebenarnya komunikasi itu yang paling penting itu adalah the art of listening. Komitmen yang paling penting di dalam pernikahan, di atas segalanya. Dan kemudian, kita harus kasih tanpa syarat. Jangan harap pasangan kita berubah dulu, baru kita mau mengasihi dia. Jangan kita memakai jurus untuk mengancam dia, baru kita ini mau baik dengan dia. Jadi intinya adalah, di dalam segala hal, kita harus belajar mengatasi konflik dengan melalui kasih dan pengampunan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sebelum kita melanjutkan, maka saya ingin kita nanti ada kuesioner bisa dibawa pulang ya. Nanti kuesioner bisa diisi. Tapi kita langsung dulu ke Romawi 7, keintiman, komitmen dan kemesraan ya. Ini nanti saya kaitkan dengan Romawi 4 ya. Romawi 4 kan belum sempat dibahas. Batasan ruang dalam keintiman, kedekatan.
keterikatan, ketergantungan satu dengan yang lain. Otonomi, kemandirian. Jadi ini harus seimbang. Ada koridor-koridor di dalam keintiman. Katakan amin. Kita harus tahu keintiman itu batasannya apa. Dengan pasangan, dengan yang bukan pasangan, dengan kehidupan kita. Hidup itu ibaratnya rumah, Bapak Ibu. Kalau rumah itu ada pekarangan. Biasanya di rumah kita di pekarangan siapa yang boleh di depan? Tukang kurir boleh, ya. Tukang kebun boleh. Tukang kebersihan boleh, ya. Tetapi yang boleh masuk ke dalam rumah adalah yang kita kenal. Katakan amin. Kemudian yang boleh masuk ke ruang rekreasi adalah sahabat kita. Setuju? Yang boleh masuk ke dalam ruang makan tentunya adalah kerabat kita dan juga orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita. Amin. Makan bersama, contohnya sacapme, cap gome, ya kan? Keluarga, teman dekat. Tapi yang boleh masuk ke kamar tidur adalah pasangan kita. Ada amin? Nah, apa artinya? Artinya ini. Dalam kehidupan kita ada ruangan-ruangan hati kita. Ruangan-ruangan keintiman dan emosi. Kita harus bisa membedakan sampai di mana koridornya kita boleh berhubungan. Kalau kita tidak tahu, masalah terjadi. Contoh, tadi Bu Ros sudah sharing. Kalau kita hanya teman kerja, seperti sama-sama di bank, batasannya hanya sampai pekerjaan. Amin? Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Hanya sampai pekerjaan. Dan kemudian untuk bertemu pun jangan berduaan terus. Dengan alasan saya mau mentor dia. Saya kan agent, saya harus mentor dia. Dia masih muda. Yang dimentor semua gadis, ya kan? Dia pria yang sudah punya istri dan anak. Selalu berduaan. Nah ini, zaman dulu saya pernah dengar, ya, istri saya juga pernah kerja di bank waktu itu. Ada salah satu pimpinan di bank di Medan, akhirnya lari dengan wanita lain yang bukan istrinya. Sama-sama juga kerja di dunia perbankan. Sama-sama di satu bank. Kenapa? Biasa, kalau sudah jam 3, nggak ada kerjaan lagi di bank biasanya ya. Sudah sibuk telepon, inter kantor, ya. Kantor saja, ya. Kan nggak ada kerjaan dia mulai telepon. Susi, how are you? Ya, sudah mulailah ngobrol-ngobrol sama Susi, cerita-cerita banyak. Pas Susi juga wanita kesepian, tanda kutip. Ya, perlu kebutuhan. Ada need, ada kebutuhan. Mau diisi. Susi, kamu makin cantik ya hari ini ya. Bulu matamu makin panjang. Rambutmu makin keriting. Coba lihat dulu lesung pipitmu itu. Matamu juga. Oh Susi, kamu sudah berubah. Waduh. Bola, mana bola. Tapi di hati, I want more. Ya. Kenapa? Karena wanita sangat senang dipuji. Loh kalau di rumah suaminya nggak puji dia, siapa lagi yang puji dia? Orang luar lah, ya kan? Sama saudara, bapak-bapak juga gitu. Bapak-bapak harus dipuji juga. Kumismu yang tipis itu, seperti aktor Taiwan ya. Harus dipuji. Kenapa? Kalau tidak, affair terjadi. Bagaimana kita affair proof? Ya, itu yang paling penting. Bagaimana kita menghadapi kehidupan di dunia ini? Kita perlu affair proof. Kemarin kan fire proof. Sekarang kita perlu affair proof. Katakan amin. Nah mari kita lihat. Apa ciri-ciri cara kita menjaga supaya jangan sampai terlibat affair dalam pernikahan. Ya, next. Saudara perhatikan, ciri-ciri orang yang mulai berselingkuh, ada gejalanya, yang kita sebut 3S. Apa itu 3S? S yang pertama, sembunyi-sembunyi. Katakan, sembunyi-sembunyi. Jadi, kalau sudah mulai
handphone ada password. Kalau sudah mulai keluar nggak pernah lapor, kemanapun nggak pernah mau diketahui. Semua sudah sembunyi-sembunyi. Hati-hati. Karena Amsal 9 ayat 17, ayo kita baca bersama. 2, 3, air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Ini perkataan siapa? Siapa? Kalau saudara baca konteks Alkitabnya, ini adalah perkataan dari perempuan asing, Alkitab katakan, atau wanita yang tidak baik, ya. Makanya kalau kita baca Alkitab, jangan Amsal semua Salomo, ya. Ya, pokoknya Amsal Salomo itu, ya. Nggak ada yang lain, ya. Kasihan Salomo itu, ya. Amsal 9, kalau kita melihat perikopnya, apa isinya? Judulnya apa? Iya, siapa undangan kebodohan itu? Undangan kebodohan itu siapa? Di Amsal 9 dikatakan oleh Amsal ini ayat 13, perempuan bebal, cerewet, tidak berpengalaman, tidak tahu malu, duduk di depan pintu rumah, atas kursi tempat yang tinggi di kota. Nah, ini semua adalah ciri perempuan yang tidak baik, yang mengundang pria-pria untuk diperdaya. Jadi yang pertama adalah sembunyi. Yang kedua, ciri yang kedua dari 3S itu adalah suka komunikasi. Hati-hati Bapak Ibu, kalau pasangan sudah jarang mau ngobrol dengan Anda, sibuknya dia chatting dengan lawan jenis. Lewat Facebook, IG, WhatsApp, SMS, telepon, ya, mulai suka berkomunikasi. Nah, kalau kita melihat suka berkomunikasi ini, di Amsal 2 ayat 16, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing yang licin. Perkataannya, katakan licin. Ya, licin perkataannya. Yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Jadi ingat, hati-hati. Saya memiliki buku, ya, yang saya bertemu dengan penulisnya di Amerika, Richard Exley. Ini pakar keluarga yang menulis banyak buku tentang pernikahan. Di dalam Marriage in the Making, ya, maka Richard Exley itu mengatakan satu hal yang sangat perlu diperhatikan, yaitu 7-year itch. Apa itu 7-year itch? 7 tahun menjadi gatel. Itu judulnya. Karena survei menunjukkan sesudah menikah 7 tahun, baik pria maupun wanita, jujur, banyak yang mulai melirik pasangan orang lain atau lawan jenis yang lain. Di sini dikatakan 7-year itch, yaitu gatel-gatel setelah 7 tahun. Ya, mohon maaf, judulnya memang seperti ini. Lalu kemudian dikatakan ini oleh Norman Wright, ini juga pakar pernikahan. Riset menunjukkan satu dari at least 1/2, 50%, saudara, yang sudah pernah menikah will have at least one affair. Bukan itu mengejutkan? Dari pernikahan 50%, saudara, itu punya sedikitnya satu affair. Dan banyak orang dikatakan too naif, terlalu naif untuk berpikir ini hanya terjadi untuk pasangan non-Kristen. Ternyata dikatakan di sini banyak yang terlibat itu juga yang namanya tanda kutip Kristen. They seem to have one unique characteristic. Lebih berbahaya yang Kristen atau yang non-Kristen? Kenapa yang Kristen?
Kenapa? Dikatakan di sini, betul, yang Kristen itu lebih berbahaya karena mereka suka menunda untuk minta pertolongan. Karena mereka merasa tidak apa-apa, paling nanti saya minta saja di doa. Oh Tuhan, lepaskanlah aku daripada semua godaan ini. Dan kemudian mereka itu lebih suka sembunyi-sembunyi dan rahasia sampai akhirnya sudah terjerat di dalam perselingkuhan. Barulah mereka mau minta pertolongan. Jadi itu yang sangat berbahaya di sini dikatakan. Dan seringkali hal-hal yang rasanya biasa-biasa. Proyek bersama, ya, mau kejar target. Jadi kita harus pergi prospek, kejar omset. Target kita sudah harus tercapai dalam bulan ini. Suaminya nanya, kemana kamu malam-malam jam 9 malam? Ini ada satu prospek yang perlu saya prospek. Dengan siapa kamu? Ya nggak apalah, pokoknya capai target saja. Lalu kita melihat banyak sekali yang terjadi itu adalah satu keintiman emosi, bonding, emotional bonding. Dan ketika terlibat emotional bonding ini, maka apa yang menjadi ciri-cirinya? Ya, kita akan lanjut sebentar di sini. Yang berikut, gejala perselingkuhan yang berikutnya, senang bertemu. Ini yang ketiga. Selalu saja minta alasan untuk mau bertemu, ya. Oh, tidak apa-apa, ya. Kita kan mau teman untuk bersama-sama berdoa. Bukankah Alkitab berkata, doa 2 orang lebih besar kuasanya, ya. Tapi heran, dia doanya 2 orang tapi dengan lawan jenis kan gitu, ya. Ya, yang masih muda bukan nenek-nenek kan gitu, ya. Padahal itu biasa prioria kan ibu-ibu yang tua, dia mau cari yang muda-muda, ya. Nah, apa yang terjadi di sini? Kita bisa melihat tanda-tanda bahaya. Tanda bahaya adalah lebih tertarik kepada seseorang yang bukan pasangannya. Itu tanda bahaya nomor 1. A growing fascination with a person of the opposite sex other than your spouse. Tanda bahaya yang kedua, a heightened sense of anticipation when you have an opportunity to be with him or her. Ini, senang bertemu. Wah, senang sekali rasanya kalau mau bertemu dengan dia. Selalu cari cara untuk bisa bertemu. Yang ketiga, a growing desire to confide in him or her. Ada satu kerinduan untuk menyenangkan dia. Ada satu tanggung jawab untuk memuaskan kebahagiaannya. Yang keempat, yang kelima, saudara mulai menjauh dari pasangan. Nah, hati-hati. Kalau yang sudah seperti ini, sudah tahap yang sangat serius. Karena apa? Karena mereka mulai terjerumus. Dan biasanya yang seperti ini perlu cepat minta pertolongan. Ada amin? Ya, ini tempat-tempat yang perlu didoakan, saudara. Ya, fitness club, ya, karaoke, night club. Hati-hati. Kalau yang suka fitness terlalu lama, 5 jam, tapi bentuk tubuhnya nggak berubah-ubah juga. Ya, alasan aja itu, saudara, ya. Mau ketemu sama orang yang dia senangi di fitness club. Sama PT juga, personal trainer. Personal trainer yang punya six pack, hati-hati. Pulang ke rumah lihat suami, family pack, ya, makin menonjol ke depan, ya. Hati-hati, saudara. Zaman sekarang ini, apapun bisa terjadi. Ada wanita yang lari dengan PT-nya. Ada. Apalagi PT yang dari pulau-pulau lain, saudara. Yang juga kesepian. Dan juga mereka memerlukan tambahan uang ekstra. Hati-hati, ya. Jadi apapun bisa terjadi. Karena Alkitab tadi katakan, biasanya di perkumpulan-perkumpulan. Itulah bisa terjadi hal-hal seperti ini. Nah, ini ayat yang tadi sudah dibaca oleh Bu Ros. Kita harus sadar dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan keliling. Apa arti keliling? Dia balik lagi nanti. Itu arti keliling. Keliling itu bisa balik lagi, balik lagi. Waktu lemah, dia mengaum mencari orang yang dapat ditelan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita jaga? Maka kita harus menjaga tanda-tanda saat lemah. Ya,
berhentilah kalau saudara merasa sudah lemah. Yaitu waktu lapar, waktu marah, waktu kesepian. Ingat, traveling jangan sendirian. Dengan pasangan lebih bagus. Jangan, mohon maaf ibu-ibu, jangan sering traveling sendirian. Di bus ada juga acek-acek yang mengincar AI, ya, atau aci-aci, ya. Jadi lebih bagus traveling usahakan dengan keluarga. Amin. Dan jangan suka ngobrol sama orang yang bukan pasangan Anda. Lawan jenis. Jangan sering curhat. Apalagi waktu saudara sudah letih, lesu, lemah, letoy, ya. Mau santai, hati-hati. Oleh sebab itu, saran untuk kita semuanya adalah Alkitab Amsal 5:6-7. Nanti baca saja di rumah, ya. Baca saja Amsal 5:6-7. Itu semua berbicara tentang bahaya perselingkuhan dan percabulan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah, jadi kita harus menjaga koridor keintiman, kemesraan hanya dengan pasangan kita. Curhat juga, jangan mencari orang lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Juga di dalam ladang konseling, saudara, hati-hati, konseling. Saya belajar dari pendeta-pendeta senior saya di Amerika. Konseling seorang wanita, usahakan suami istri hadir kalau mau konseling seorang wanita. Jangan hanya prianya yang hadir. Ibu-ibu katakan, amin, ya. Konseling itu diusahakan selalu jangan hanya berduaan terus. Karena bisa ada emotional bonding. Saling mengisi, saling butuh perhatian. Saling penuh kekaguman. Waduh, hamba Tuhan itu luar biasa dia. Makin lama saya makin tertarik sama dia. Ya, hati-hati. Amin. Waduh, coba lihat wanita itu. Nah, hati-hati. Nah, apa pagar utama kita? Pagar utama kita Romawi 4. Penutup. Pagar utama adalah kehidupan seks pasangan suami istri harus mengalami sukacita kebahagiaan. Ada amin? Kok ibu-ibu yang amin? Bapak-bapak, amin? Saudara baca semua 10 pandangan tentang seks. Yang pertama itu kehendak Allah. Dan itu bahkan sebelum kejatuhan manusia. Dan itu adalah kesatuan, unity. Dan bukanlah hal yang memalukan. Itu adalah bahasa cinta. Saudara, survei menunjukkan kalau pasangan punya masalah dalam keluarga, kehidupan seksnya pasti tidak sehat. Sudah jarang berhubungan suami istri. Itu adalah indikator utama. Ya, ibu-ibu, perhatikan suami-suami di dalam kehidupan Anda. Kalau ada suami yang sudah seminggu, sudah 2 minggu, 3 minggu, sebulan, nggak pernah menyentuh istrinya, saudara harus hati-hati. Kenapa? Pria normal manapun di dunia ini yang sudah menikah, nggak ada yang sebulan, 2 bulan, nggak ada perhatian sama istrinya. Jadi ini adalah indikator bahasa cinta. Kemudian dikatakan ini murni dan kudus dan untuk menghindari percabulan dan perzinahan. Seperti yang kemarin kita baca di 1 Korintus 7 ayat 4 dan 5. Menjaga bahaya percabulan dan perzinahan. Saudara harus bisa mengisi dengan penuh kebahagiaan pasangan saudara. Ada amin? Karena ini juga adalah untuk kesenangan, sukacita. Sebab di dalam Amsal 5 di ayat 19 ya. Amsal 5 bisa ditampilkan di ayat yang ke-19. Kok diam sekali ini? Oke. 18 dulu ya. 18. Mari kita baca bersama 2 ayat ini. 2, 3. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa
birahi karena cintanya. Di dalam bahasa Inggrisnya, maka dikatakan, may you always be in love. Be you cherish, ravish always with the love, atau intoxicated. Ya, artinya mabuk anggur cinta. Dari siapa? Dari pasangan. Dari pasangan, bukan dengan orang lain. Oleh sebab itu, kalau kita melihat di Amsal ini, ya, luar biasa Alkitab ini, maka terus terang dan terbuka Alkitab itu mengatakan, supaya seseorang itu bisa menjaga dirinya dari bahaya perselingkuhan dan percabulan, maka dikatakan mereka itu harus bisa saling memuaskan pasangannya. Juga di dalam area apa? Area seks. Mengapa? Karena dikatakan di Alkitab, ya, ayat 20. Hai anakku, mengapa engkau, apa saudara? Akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Kemudian Amsal 6 ini berbicara tentang seorang yang jatuh di dalam perzinahan dengan wanita yang menjadi istri orang lain. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita melihat di ayat Amsal 6 ini sebagai penutup, maka dikatakan orang yang terjatuh di dalam perzinahan ini, mereka itu seperti terjerat. Ya. Dan waktu mereka terjerat, maka di Amsal 6 ayat 24, sekali lagi, hanya firman Tuhan yang bisa menjaga, melindungi engkau terhadap perempuan jahat, kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Ini bukan Pak Lu yang bicara, ini adalah firman Tuhan. Kata pandai di sebelah, jangan terpikat bulu matanya. Haleluya, amin. Ya. Luar biasa Alkitab, ya. Ya, zaman now ini. Karena bagi seorang sundal, sepotong rotilah yang penting. Tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Jadi apa artinya? Saudara, tangkap ayat ini. Artinya lebih serius seseorang yang terjerat dengan istri sesamanya. Mengapa lebih serius? Sama-sama serius sebenarnya. Sama seorang wanita sundal juga, tetapi wanita sundal bagi dia sepotong roti. Artinya apa? Hanya cien, hanya uang. Yang penting ada uang, ada HP baru, ada apa. Tetapi kalau istri, coba saudara lihat ayat 27. Mari kita baca bersama ayat 27 dan sampai 29. 2, 3. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Saudara yang terkasih, kalau dibaca terus ya, maka ayat ini mengatakan orang yang jatuh dalam perzinahan itu bisa secara keuangan tergerus. Saudara, hati-hati. Survei menunjukkan, ini benar saudara. Survei menunjukkan yang namanya Kristen, namanya dimanapun dia melayani, atau pengerja, atau jemaat, atau siapapun saudara. Kalau dia main-main, waktu dia bisnisnya sudah hebat, sering ke Bali, sering kemana-mana, nggak pulang-pulang, ternyata diselidiki, sudah punya wanita simpanan. Saudara lihat, bisnisnya drop sampai selesai. Saudara, Alkitab itu ya dan amin. Makanya jangan pernah main-main dengan yang namanya perzinahan. Sebab Alkitab katakan di ayat 32, siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri
siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki, ia tidak kenal belas kasihan, pada hari pembalasan dendam, ia tidak akan mau menerima tebusan satupun, dan ia akan tetap bersikeras, betapa banyak pun pemberianmu. Oleh sebab itu, kita tutup dengan ayat pertama, pasal 7. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku, simpanlah perintahku dalam hatimu. Ada amin? Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Seks adalah untuk penciptaan ulang, prokreasi, be fruitful and multiply. Seks adalah sesuatu yang harus dinikmati oleh kedua pasangan seumur hidupnya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Saya mengajak Bu Ros untuk maju ke depan. Kita akan berdoa bersama. Kalau saudara datang dengan pasangan Anda, peganglah tangan pasangan Anda. Kalau saudara datang sendiri, doakan pasangan Anda. Saling mendoakan satu dengan yang lain dimanapun saudara berada. Mari kita mulai dengan satu komitmen. Komitmen kita adalah, kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Musik saja malam hari ini. Mari kita mulai periksa bagaimana kehidupan keluarga kita, pernikahan kita. Kalau ada sudut-sudut yang perlu dikikis, kalau ada hal-hal yang menjadi kelemahan yang perlu diatasi, mari kita jujur dengan pasangan kita. Dan juga kita jujur di hadapan Tuhan. Agar di dalam pernikahan kita tidak ada celah, tidak ada pintu yang terbuka untuk musuh. Tetapi Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memagari, Tuhan yang memproteksi Taman Eden dalam kehidupan keluarga kita. Tidak ada si jahat yang mencoba menggoda, memperdaya. Oleh sebab kita semua memiliki pondasi Kristus, dan kita semuanya, kita dipuaskan dengan pernikahan. Tidak ada kekosongan, tidak ada kehampaan, tidak ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Tetapi kita saling melengkapi, saling mengisi. Suami dan istri, mari saling mendoakan. Saudara, doakan pasangan Anda dimanapun dia berada. Kalau dia tidak hadir hari ini, saudara doakan. Pasangan demi pasangan, ayo doakan saudara. Kita ambil waktu. Saling mengampuni. Kalau ada kesalahan, minta pengampunan. Kalau ada kata-kata yang kasar, yang menggores hati, minta ampuni. Ampuni. Lepaskan pengampunan. Bukakan tingkap-tingkap langit-Mu ya Tuhan. Curahkan berkat rumah tangga, curahkan berkat keluarga bagi setiap keluarga yang ada di tempat ini, bagi jemaat-Mu, bagi pengerja-Mu, bagi semua peserta CBS. Berkati ya Tuhan, berkati suami dan istri,
berkati anak-anak, berkati orang tua, berkati semua ya Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi yang membutuhkan pasangan yang masih single. Tuhan, Engkau menyediakan seperti Ishak mendapat Ribka melalui pertolongan Tuhan. Maka Engkau juga menyediakan ya Tuhan bagi setiap anak-Mu yang membutuhkan pasangan, karena jodoh ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati juga pasangan yang sudah menikah, agar anggur cinta itu makin melimpah-limpah. Berkati ya Tuhan di dalam kerohanian, agar minyak kudus itu terus mengalir. Dan suami sebagai imam, sebagai kepala keluarga, Tuhan berikan pengurapan sebagai imam di dalam rumah tangga. Berikan hikmat kepada setiap laki-laki yang menjadi kepala keluarga. Berikan juga Tuhan kekuatan bagi wanita sebagai penolong, pendamping, sebagai penopang bagi suami, sebagai ibu bagi anak-anak. Di dalam nama Yesus, terima. Yes. Horia Ramashikara. Yes, terima. Horia Ramashikara. Horia Ramashikara. Horia Ramashikinia. Demikian firman Tuhan. Engkau terus menjaga keintiman di dalam keluarga, maka engkau melihat setiap lumbungmu akan diisi penuh. Sebab akulah Tuhan yang mengisi setiap tabung dengan anggur, setiap lumbung dengan gandum, dan setiap tempat pemerasan itu berlimpah-limpah. Alirkan minyak di dalam hidupmu, yaitu melalui keintimanmu bersama dengan Tuhan, bersama dengan pasanganmu di dalam keluarga. Kasihilah anak-anak, hormatilah orang tua, dan engkau akan melihat ada berkat rumah tangga, berkat keturunan, berkat lintas generasi dicurahkan dalam nama Yesus. Terima. Horia Ramashikara. Horia Ramashikara. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We love you, Lord. Haleluya. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Kita katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Meteraikan Tuhan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu dan berkat-Mu bagi setiap keluarga. Ada pengampunan, ada pemulihan, dan ada sukacita, dan ada anggur cinta, dan juga kasih karunia-Mu. Dan kami juga mendoakan Yerusalem, Shalom Yerusalem, damai sejahtera sentosa di dalam puri-Mu dan di dalam lingkungan tembok-Mu. Kiranya mencintai-Mu mendapat sejahtera sentosa, dan kami siap untuk menerima berkat dari-Mu. Mari saudara, arahkan hatimu. Terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. You deserve
you are all things, and to